sahabat Cipta, perkenalkan saya Intan Kristi. Dalam podcast kita siang ini, kita mau membahas tentang ada apa aja sih di tim marketing dan tim kreatifnya Ciptalent. Oleh karena itu, telah hadir bersama dengan saya, Bapak Teguh selaku brand marketing kita, dan Pak Daniel selaku digital marketing di Ciptalent. Apa kabar Bapak? Baik, apa kabar Bapak berdua? Baik. Luar biasa ya. Sama ya? Iya. Luar biasa. Boleh sapa penonton di rumah dulu Bapak? Halo sahabat Cipta. Ya. Oke, kita langsung saja ya Pak. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Teguh. Iya, langsung Bapak. Apa fungsi dasar dari marketing atau tim kreatif di sebuah perusahaan? Oke, fungsi dasar ya. Iya. Tim marketing ya. Fungsi dasarnya adalah kalau kita bisa lihat dari bahasa pemasaran, yang dimana job desk dasarnya, peran dasarnya adalah memasarkan sebuah produk. Perusahaan apapun, dengan produk jenis apapun, tangible atau intangible ya, jasa atau produk fisik, itu tetap butuh dipasarkan. Bagaimana masyarakat mau membeli, tapi mereka belum tahu ini produknya apa, misalnya namanya A, tapi fungsinya apa mereka kan belum tahu. Iya. Nah, fungsi marketing disinilah bagaimana kita bisa membantu perusahaan untuk bisa penjualan tuh naik. Kalau di luar kan orang melihat marketing atau pemasaran itu ujung-ujungnya jualan. Iya. Ya memang benar jualan, tapi tidak yang seperti dibayangkan, tidak disamakan dengan sales. Secara seyogianya itu begitu. Tapi dalam penerapan memang sih ada marketing, dan itu marketing eksekutif sih biasanya. Dan saya bisa katakan tim marketing itu sangat penting. Itu gerbang paling depan ya. Selain tim sales bagaimana perusahaan bisa profit, tapi perusahaan juga harus tuh dinaikkan namanya brandingnya, produknya harus terngiang di masyarakat. Supaya orang lain lebih mengenal ya Pak. Betul, dan itu sangat dibutuhkan. Bahkan sekalipun ya, tim sales tuh butuh tim marketing. Iya. Untuk melakukan penjualan, itu sebegitu. Oke, jadi sebenarnya ada banyak sekali fungsi dasar dari tim marketing itu sendiri ya Pak. Oke, kemudian saya mau bertanya kepada Pak Daniel. Boleh saya tahu Pak, di tim marketing itu ada divisi apa saja, ada berapa orang, dan apa saja job desk dari setiap anggotanya? Oke, divisi marketing itu kan tidak hanya satu ya. Kalau kita lihat dari tim sales itu banyak tuh timnya. Begitu juga di marketing, tim marketing itu tidak hanya satu, ada banyak. Jadi kalau saya bisa bilang, kita ada digital marketer, kita juga ada web development, kita juga ada video editor, videographer, ada brand marketer, kita juga ada content creator, kita juga ada desain grafis, ya. Intinya itu yang saya sebutkan tadi itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan ya, karena yang namanya marketing tidak bisa bergerak sendiri, perorangan tidak bisa, ya. Dan kalau kita lihat berapa anggotanya, ada kurang lebih sekitar 7 orang, dan kalau kita lihat job desk-nya apa saja. Kalau job desk-nya kayak content creator ya, dan juga brand marketer itu saling berdiskusi untuk membuat satu ide ataupun konsep yang kreatif ya. Yang ini akan diturunkan ke desain grafis dan juga diturunkan ke video gitu, dan juga nanti itulah akan jadi bahan kita untuk kita promosikan, baik itu secara website dan juga dari sosial media. Itu nanti tugasnya web development dan juga digital marketer gitu. Intinya kalau saya lihat sih sebenarnya ide kreatif itu wajib diturunkan sama orang content creator dan juga brand marketer gitu. Jadi itulah job desk-nya mereka masing-masing. Kalau video kan job desk-nya ya take video ya. Kalau video editor yang ngedit video gitu. Simpelnya begitu. Segitu ya, Pak. Berarti lingkungan kerja yang diciptakan oleh Ciptalent sendiri benar-benar sangat fun ya Pak? Oh, sangat fun sekali. Bahkan kalau kita lihat di marketing itu tidak sekaku di yang lain ya. Artinya harus penuh santai. Tidak santai ya. Tidak ditekan, tidak tertekan ya. Santai lah pokoknya. Oke. Kemudian saya mau bertanya untuk Pak Teguh. Tentu tidak mudah ya Pak membangun sebuah ide dan dari tim marketing itu sendiri gitu. Jadi bagaimana sih cara Bapak untuk membangun ide kreatif di Ciptalent? Terkhususnya untuk tim marketing itu sendiri. Untuk membangun ide memang betul-betul nggak mudah ya. Iya. Itu kan butuh proses berpikir yang panjang. Karena kalau mungkin dari metode ya sesimpelnya mungkin kita harus riset dulu, risetnya pertama kebutuhan masyarakat, maunya apa gitu ya. Yang kedua, masyarakat ngikuti apa nih di sosial media. Nah dari situlah nanti kebutuhannya itu bisa tersampaikan dengan ide-ide marketing kreatif ya.
Kenapa butuh ide kreatif? Karena kalau seandainya nih orang sales ya, tim sales itu hanya menyampaikan ini produknya gini bisa misalnya bisa mengecilkan perut dan sebagainya contohnya gitu ya, atau di properti di kita ya, nah kamu kalau misal tinggal di sini kamu bisa tidur nyaman dan sebagainya, itu kan kayak flat ya, jadi masyarakat udah gitu aja, itu kan nggak tersampaikan ya. Jadi di sini kita di tim marketing itu sama seperti yang tadi Pak Daniel sampaikan, di tim marketing itu nggak boleh yang namanya sampai ada cemberut ya. Kita nggak boleh flat. Di situ kita harus yang namanya fun. Kita harus yang setiap hari itu pasti ada candaan. Ada candaan, kita harus ketawa. Ya kalau misalnya lagi jenuh, kita harus ngobrol biar supaya mood tadi muncul lagi. Jadi kita harus begitu. Yang kedua, mungkin kerja kita fleksibel ya di dalam satu ruangan, dan bisa jadi kita nggak hanya di ruangan, kita mau kerja dimanapun, yang penting itu bisa memunculkan ide-ide bagus dari kita, itu begitu sih Bu. Jadi saya mau berganti tanya nih untuk Pak Daniel. Dalam bangun hal kreatif hingga menjadi action, bagaimana proses tahapan bersama tim marketing Ciptalent itu sendiri? Oke, berarti kan yang namanya action kan itu menjadi produk dari marketing ya. Berarti kan kita konsepkan dulu nih, ya kan, apa yang menjadi promosi kita yang kita akan tayangkan itu baik secara media sosial, baik itu secara offline gitu. Jadi itu sebenarnya kita diskusikan dulu nih, ya, diskusikan dulu secara internal marketing, ya baik itu dengan konten kreator dan juga dengan yang lain, kita membuat konsep apa nih. Nah, jadi nanti konten kreator dan brand marketer itu akan menurunkan itu ke desain grafis seperti yang tadi saya bilang gitu, dan juga nanti ke video gitu. Intinya sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi konsep itulah yang nanti hasil dari diskusi kita itu kita akan turunkan ke desain grafis dan juga video. Dari situlah nanti kita akan misal gini, promonya apa nih? Contoh ya, ini ide kreatifnya apa nih? Misalnya beli 1 dapat 2. Ini contoh ya, ini contohnya gitu. Oke, jadi itu kita harus seragamkan. Semua media wajib menggunakan ide itu. Jadi semua itu harus diturunkan. Konten kreator menurunkan videografer ke video dan juga ke desain grafis, sampai nanti semua media itu harus sama. Nah gitu ya, Pak. Jadi semuanya menjadi satu kesatuan. Jadi nggak boleh beda gitu. Ya, artinya misalnya gini, iklannya kita beli 1 dapat 2, tapi di media sosial itu berbeda gitu. Nah itu berarti ada yang salah dengan konten kreatornya, dengan desain grafisnya. Nah itu kita harus diskusikan lagi gitu. Oke Pak. Masih sama Pak Daniel. Berkreatif pasti banyak gesekan idealisme dari banyak kepala di Ciptalent. Bagaimana cara tim kreatif Ciptalent untuk dapat menangani hal itu sehingga menjadi sebuah konsep yang berhasil terrealisasi menjadi sebuah karya? Oke, kalau bicara konsep yang terrealisasi kan berarti kan kita harus ada diskusi dulu ya. Oke. Yang penting kalau kita lihat kan idealisme masing-masing orang kan ada tuh ya. Kita harus bawa relax dulu lah ya. Kita mau buat ide atau konsep apa, dibawa relax dulu, tidak ada namanya kan yang selalu ada gesekan, pasti ada gitu ya, dimanapun pasti ada, bahkan bukan hanya di divisi marketing, yang lain juga pasti ada gitu. Jadi itu kita harus diskusikan lagi yang saya bilang tadi, diskusikan lagi, kita mau buat ide apa, kita buat konsep apa, sampai nanti betul-betul jadi satu produk promosi untuk membantu tim sales gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya kalau kita lihat sih harus ada namanya komunikasi dulu nih. Ya, jangan sampai ada miskomunikasi antara konten kreator dan yang lainnya. Itu sih kalau dari saya sih. Jadi lebih relax gitu ya Pak, jangan ngutamain ego masing-masing gitu. Benar. Ya. Oke. Kita sampai di pertanyaan terakhir untuk Pak Teguh. Alhamdulillah saya dapat pertanyaan ini ya. Karena sudah berakhir. Pertanyaan terakhir untuk Pak Teguh. Dari branding yang dihadirkan tim kreatif, apa pesan yang ingin diangkat dari masing-masing produk Ciptalent dan ingin tersampaikan kepada masyarakat, Pak? Oke, kalau branding sesuai produk ya. Kalau produk mungkin bisa kita bagi 3 tipe secara umum. Yang pertama, produk di mana masyarakat itu produk yang itu seperti biasanya orang cari. Misalnya kaum milenial itu pengen mencari rumah nih karena udah kebutuhan rumah tangganya kan. Jadi hanya sekedar untuk tempat tinggal. Itu ada begitu. Yang kedua, ada tipikal rumah yang memang bukan hanya tempat tinggal, tapi juga memiliki nilai value yang
oke. Iya. Jadi yang kayak seperti perumahan eksklusif nih, eksklusif sebagainya. Yang ketiga, ini naik lagi. Jadi ada tipikal rumah yang bukan hanya di tempat tinggal saja, hanya untuk tempat tidur saja. Terus juga bukan hanya dia mewah, terkesan mewah, eksklusif, tapi yang tipe ketiganya adalah punya konsep. Iya. Nah, yang punya konsep ini yang merangkum dari semua kebutuhan masyarakat tadi itu adalah gagasan Ciptaland yang terbaru. Dan ini kita bisa bilang di Kota Medan sendiri ini adalah salah satu yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Iya. Di mana tidak, contoh saja ya, kita bicara soal konsep brand yang gagasannya baru-baru aja nih dikeluarkan Ciptaland, yaitu The Ritz. Iya. Perumahan eksklusif, dia fasilitasnya mirip Opera House nih. Kenapa kita buat mirip Opera House nih? Karena lagi-lagi kita bicara bagaimana ide itu bisa muncul, kita riset dulu. Iya. Kita riset yang tadinya masyarakat punya rumah itu hanya sekedar untuk di tempat tinggalkan saja, mungkin untuk tidur saja, setelah itu pergi kerja ya, gitu ya. Nah, kali ini kita ngelihat ini ada titik jenuhnya di sini. Masyarakat akan memiliki titik jenuh yang dimana ketika kita menjual yang begitu juga, itu akan tidak akan ada yang namanya diferensiasi secara positioning. Benar. Nah, di sini kita pengen bangun nih, di branding kita pengen bangun brand positioningnya, di mana Ciptaland adalah salah satu developer yang paling depan, paling pertama memikirkan kebutuhan masyarakat. Yaitu apa? Kalau di The Ritz kita memikirkan atau memunculkan kebutuhan masyarakat tuh harus bisa melakukan yang lain selain tidur di rumah. Yaitu apa? Kebetulan kemarin kan pandemi ini Bu ya. Iya. Jadi kemarin pandemi nggak bisa jalan kemana-mana. Jadi untuk traveling kita hadirkan di dalam satu perumahan. Nah, jadi mereka buka pintu, itu bisa ngelihat fasilitas yang super Jadi mewah. lebih fresh ya gitu. Benar. Ya Pak. Yang kedua, kalau ibu-ibu nih nanti misalnya ibu-ibu rumah tangga ya, atau anak-anaknya yang cewek nih kan suka sosial media, jadi nggak perlu jauh-jauh. Nanti depan ada fasilitas mirip Opera House nih, cekrek foto di sosial media udah berasa kayak di luar negeri kan Bu. Iya. Nah, gitu. Jadi ini nih yang begini nih yang belum ada nih di Kota Medan, dan Ciptaland itu paling depan untuk mengusung konsep ini. Dan ke depan kita tidak akan berhenti pada konsep ini, kita akan menaruhkan produk-produk yang memiliki konsep yang luar biasa, yang dimana kita akan menjadi yang paling depan dan yang paling pertama untuk memunculkan sebuah ide konsep yang terbaik untuk masyarakat. Oke, luar biasa sekali ya Pak dari plan-plan dari tim marketing dan tim kreatifnya Ciptaland kita. Oke, terima kasih untuk banyaknya info yang sudah di-sharingkan, dan terima kasih untuk waktunya Bapak sekalian. Dan saat ini kita akan mengakhiri podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.